Pak Adi, suara saya cukup jelas ya? Baik, Jelas, Bu. ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun online, dan mungkin saya sampaikan juga 2 minggu ke depan itu kita masih tetap online ya. Nanti ada pengumuman di BRAS. Ini nggak bisa dihindari. Kemarin sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID Kota Bandung karena ya kondisinya memang berapa hari terakhir itu Jabar juara ya. Jadi untuk keselamatan kita semua. Nah, jadi maka perkuliahan 2 minggu ke depan dilaksanakan secara online, tetapi untuk mahasiswa yang melakukan tugas akhir di laboratorium, mulai 1 Maret itu diizinkan masuk kampus. Ya, jadi hanya yang mahasiswa tugas akhir saja yang berkepentingan untuk kegiatan di lab itu boleh masuk, tetapi kalau perkuliahan masih dilaksanakan secara online. Moga-moga 2 minggu ke depan positivity rate COVID ini turun, sehingga kita bisa memulai kembali tatap muka di kelas, ya. Jadi tidak maya lagi. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini, minggu lalu. Rasanya sampai di sini ya, engineering stress strain diagram ya, betul ya, rasanya sih iya gitu kalau di catatan saya. Nah, jadi kita lihat di sini dari hasil uji tarik ini cukup banyak ya informasi sifat mekanik yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, ini saya review dulu ya. Yang pertama adalah kekuatan. Sifat kekuatan material itu bisa ditunjukkan ya, kekuatan material itu ditunjukkan dari data ini ya, sigma ultimate, dari sigma yield. Sigma patah ini tidak digunakan ya, karena kalau dalam konstruksi, dalam struktur ya kalau udah patah ya udah ya. Jadi dalam perhitungan itu selalu yang digunakan adalah sigma ultimate atau dia sigma yield ya. Nah, kemudian kita lihat itu tadi dari kekuatan. Kemudian kita bisa lihat lagi dari kekakuan. Nah, ini ya, dari kekakuan. Kekakuan ini dilihat ya datanya dari E besar atau modulus elastisitas. Ya, E besar atau modulus elastisitas. Jadi kita udah bisa dapat 2 tuh ya dari hasil uji tarik. Sifat mekanik bisa kita ketahui, kekuatan, kekakuan. Nah, kemudian yang ketiga, sifat yang bisa kita dapatkan dari hasil uji tarik adalah keuletan atau ductility. Nah, keuletan itu bisa dilihat dari data ini. Ya, regangan. Jadi logam itu kalau atau material itu dibilang ulet itu kalau tidak mudah tidak mudah patah ya pada saat berdeformasi plastis. Nah, artinya apa? Pada saat pengujian tarik dilakukan, sampel itu ditarik akan mengalami pertambahan panjang. Nah, kalau memang dia tidak mudah putus, maka perubahan panjangnya itu akan besar. Nah, makanya perubahan panjang itu kan dilihat ada di sumbu X. Sehingga sifat keuletan itu dilihatnya adalah dari parameter strain. Ya. Nah, itu udah 3. Kemudian ada lagi informasi yang bisa kita peroleh, nanti di slide berikutnya ada ya. Itu adalah ketangguhan. Ketangguhan itu dilihat dari luas di bawah kurva. Sebentar, rasanya ada. Nah, ini ya. Jadi luas di bawah kurva. Ya. Nah ini saya hasil. Ini kalau yang merah. Kalau mau yang biru ya ini ya. Jadi setidaknya ada 4 sifat mekanik yang bisa kita peroleh dari hasil uji tarik. Ya, jadi cukup banyak memang. Nah, kemudian kita lihat
tadi di sini ada hukum Hooke. Hukum Hooke ini digunakan untuk menentukan atau menghitung besaran kekakuan ya, besaran tegangan modulus elastisitas. Jadi kalau kita lihat ya, ini ada di daerah elastis di sini ya, di mana hubungan tegangan dengan regangan itu adalah linear. Jadi sebenarnya kalau masih ingat matematika, ini sama dengan persamaan garis Y sama dengan MX, di mana M-nya ini adalah gradien. Jadi E besar ini sebenarnya adalah gradien kemiringan dari garis ini. Ya. Mau miringnya landai, curam, kayak apapun ya, tetap hubungannya dia adalah linear. Ya. Hubungannya linear antara tegangan dengan regangan. Ya, jadi kekakuan ini dihitung dengan cara menggunakan hukum Hooke. Kemudian kita lihat yield strength, ya, ini yield strength. Nah, yield strength ini dalam menentukannya ini sangat bergantung kepada hasil diagram uji tarik yang diperoleh. Ya, ada diagram uji tarik material tertentu yang sudah jelas, ya. Jadi sudah kelihatan nih di sini nih, ini sigma yield-nya. Tapi ada juga yang tidak menampakkan ya sigma yield, tetapi ada sigma yield-nya. Nah, makanya di sini ada kalimat without yield point. Maksudnya sebenarnya bukannya nggak punya sigma yield, tetapi untuk menentukan sigma yield ini diperlukan suatu metode. Metodenya ini ya, metode offset. Metode offset 0,2% untuk yang bentuk diagram uji tariknya seperti ini. Tetapi kalau yang sudah jelas yield point-nya, nah di sini kalau diperbesar memang kelihatan tuh ya, ada yang upper, ada yang lower, ada yang tingginya, ada yang rendahnya. Kalau perbedaannya besar, nah ini bisa kita tarik angkanya sigma yield 1 yang tinggi, yield 2 yang rendah. Nah kemudian kita rata-ratakan, dijumlah dirata-ratakan ya. Tetapi kalau memang ternyata dia rapat ya, tapi yield point-nya kelihatan ada gitu ya, tetapi relatif dia nggak kelihatan upper lower-nya itu nggak kelihatan drastis gitu ya, atau signifikan ya, kita tinggal tarik aja ya. Nah jadi dalam menentukan sigma yield point ini sangat bergantung kepada luaran diagram uji tarik yang dihasilkan. Umumnya logam itu bentuknya yang ini umumnya ya, yang sebelah kiri ini. Tetapi ada beberapa jenis logam yang yield point-nya sudah jelas, dan ini tipikal baja karbon rendah. Baja karbon rendah. Aluminium juga ada tapi nggak banyak ya. Dominannya aluminium itu ada di yang sebelah kiri. Jadi aluminium ini sama halnya seperti baja ya, aluminium paduan ya maksudnya. Jadi aluminium itu kalau dilihat di sini kan tipikal aluminium. Kemudian di sini some aluminium alloys. Nah, jadi aluminium itu banyak sekali paduannya ya, ada AlCu, ada AlZn, ada AlSi dan lain-lain. Nah, jadi di sini maksudnya adalah ada paduan aluminium yang bentuk diagram tegangan-regangannya seperti yang with yield point, tapi ada juga yang without yield point. Tapi ya dominannya sebenarnya yang ini ya, without sebenarnya. Jadi apapun jenis diagram uji tariknya, nanti tinggal dilihat. Kalau memang dia tidak menunjukkan yield point dengan jelas, ya bentuknya seperti yang kiri ini, maka kita gunakan offset 0,2%. Ini 0,2% itu apa sih? Nah, strain ini kan dia dinyatakan persen. Kalau stress di sini ya, kalau memang mau pakai kilogram per milimeter kuadrat ya silahkan, ya, atau mau pakai Newton per meter kuadrat silahkan, tapi umumnya kilogram per milimeter kuadrat. Nah, ini 0,2%, jadi Anda ini kan dibuat dalam skala ya, sumbu X. Nah, nanti dicari atau ditentukan 0,2%-nya di mana.
Kemudian nanti tarik garis sejajar yang miring nih ya, dengan garis yang miring. Nah, sehingga titik potongnya ini adalah yield point. Nah, ini ya. Jadi seperti ini ya, metode offset 0,2% yield strength ya untuk menentukan sebentar ya masuk. Nah, untuk menentukan sigma yield-nya. Jadi apapun jenis materialnya ya, sekali lagi apapun jenis materialnya, metode offset ini digunakan ya untuk semuanya, berlaku umum. Nah, kemudian ini tadi yield strength yang ada upper lower ya. Kalau memang dia ada perbedaan yang cukup besar, kita bisa ambil dua data ini, tertinggi terendah dijumlah kemudian dibagi dua. Tapi kalau seandainya relatif dia sama, ya kita tarik aja garis tengah-tengah. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang terjadi selama proses uji tarik berlangsung. Ya, kalau kembali di awal itu ada daerah elastis, ada daerah plastis. Nah, perubahan bentuk itu terjadi ya, perubahan bentuk pada spesimen atau sampel mulai terjadi setelah melewati sigma yield ya. Kalau sebelum melewati sigma yield, perubahannya hampir tidak ada ya, tidak terlihat. Tapi kalau sudah melewati sigma yield, nah di mana sudah mengalami deformasi plastis, itu sudah mulai kelihatan perubahan bentuknya dan itu permanen. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, menjelang titik puncak, perubahan bentuk sudah ada ya, sudah terlihat lebih ramping gitu ya, karena dia memanjang. Nah, kemudian melewati sigma ultimate ya, melewati sigma ultimate. Nah, ini mohon maaf, mungkin kita lihat gambar yang di bawah ya. Nah, ini tahapannya ya. Jadi kelihatan lebih ramping sampai menjelang titik puncak M maksimum ya. Perubahan bentuknya nanti bukan nanti ya, kalau memang kita mau amati langsung pada proses pengujian itu kelihatan sekali perubahan bentuknya ya. Nah, melewati sigma ultimate ya atau titik M. Nah, perubahan bentuk yang paling menyolok itu adalah daerah sini. Ini yang disebut dengan, ini kelihatan ya. Ini disebut dengan necking. Neck itu leher. Necking. Necking itu adalah pengecilan penampang setempat. Nah, jadi kalau di sini sebenarnya dia udah setelah melewati sigma yield, ya sesaat setelah melewati sigma yield, necking itu terjadi, tetapi kemudian ini deformasi plastis lagi merata di seluruh bagian. Akhirnya ya necking ini tidak tampak sampai menjelang titik sigma ultimate ya. Yang terbaca itu ya hanya ramping aja, lebih ramping yang terlihat. Tapi setelah sigma ultimate maka necking ini akan terjadi lagi, tetapi ini akan menjadi titik atau tempat terjadinya patah karena dia udah menjelang patah di sini. Ya, nah ini jadi patahnya tuh di sini. Ya, itu udah bilang necking ya atau pengecilan penampang setempat. Nah, sekali lagi kalau kita lihat ini terjadi ya pada logam yang ulet. Kalau logam yang getas gimana? Necking ini tidak terjadi ya. Jadi kalau dilihat bahwa ciri-ciri logam yang ulet antara lain ya, dia mengalami deformasi plastis. Nah, ini proses deformasi plastis. Yang kedua, dia mengalami necking. Ya, itu ciri-ciri dua ciri-ciri material ulet di bawah beban statik ya pada saat proses pengujian tarik. Nah, bagaimana dengan logam yang getas? Nah, kalau logam getas ini berarti hardness-nya tinggi, keuletannya rendah. Nah, artinya kalau keuletannya rendah, nah ini daerah sininya ini pendek nih, daerah strain-nya ini pendek. Ya. Logam itu ulet kalau
ulet itu kan dilihat tadi saya katakan dari delta L, perubahan panjangnya besar. Nah, kalau dia logamnya getas, maka delta L-nya kecil. Nah, kalau mau dilihat ekstrimnya, ya ditarik langsung putus. Tidak ada tuh deformasi plastis. Ya, tidak ada menunjukkan gejala deformasi plastis, ditarik langsung putus. Nah, makanya untuk logam yang getas, gejala necking ini tidak ada. Ya, gejala necking itu nggak ada. Jadi kayak kapur dipatah dua gitu, ya sudah itu. Ya, jadi untuk logam yang getas, material yang getas, patahnya bentuknya nanti begini. Nah ini ya, kalau kita buat seperti ini sudut patahannya itu membentuk 45 derajat. Sedangkan kalau material yang getas ini membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, itu perbedaan yang menyolok antara logam yang ulet dengan yang getas ya. Jadi sekali lagi, kalau logam yang ulet dia mengalami deformasi plastis dan patahannya membentuk sudut 45 derajat karena dia mengalami necking. Tapi kalau material yang getas, keramik atau apalagi tuh, selain keramik ada karbida ya, tool steel yang mengandung karbida sangat banyak. Nah, itu patahannya cenderung ke 90 derajat. Tetapi antara keramik dengan baja ya, walaupun baja itu keras dan getas, baja tuh masih ada daerah deformasi plastisnya sedikit tuh masih ya. Tapi kalau keramik tuh sama sekali nggak ada. Ya kayak begini, baja keramik besi cor, nah bentuknya kayak yang ini nih grafiknya. Nah, ini 90 derajat. Nah, kenapa kok 45? Kenapa kok 90? Nah, 45 ini karena penyebab patahnya adalah tegangan geser. Kalau yang getas, penyebab patahnya itu adalah karena tegangan normal. Ya. Ini untuk diketahui ya, saya nggak masuk terlalu jauh karena bukan mesin, tapi paling tidak Anda tahu ya ada perbedaan antara material ulet dengan material yang getas. Kemudian, nah kita lihat keramik. Nah, kalau keramik ini setelah sigma yield ya, tetapi sebenarnya relatif tadi ya kalau dilihat bahwa dia sigma yield sama dengan sigma ultimate-nya sama dengan sigma patahnya. Jadi sebenarnya crack propagation-nya itu ya crack propagation tuh penjalaran retak ya. Ini cepat sekali gitu. Berbeda dengan di sini. Kalau di sini kalau logam penjalaran retaknya mulai dari setelah sigma ultimate sampai dia patah. Tapi kalau keramik itu cepat sekali ya. Sehingga tahapan seperti ini tuh tidak terjadi. Nah, kemudian kita lihat kalau polimer. Nah, polimer ini tergantung jenis ya, tapi relatif dia jauh lebih ulet ya dibandingkan dengan keramik ya. Nah, ini terjadi pada saat polimer backbone lurus dan menjelang patah ya. Kemudian kita lihat, nah ini ya perbandingan. Ini kalau yang brittle, ini yang moderate ductility, ini yang paling ulet. Jadi moderate ductility ini yang tadi saya katakan, segetas-getasnya baja, dia masih ada daerah deformasi plastis. Nah, tetapi kalau dia keramik, ya material sangat getas, nah ini ya dia seperti ini. Jadi sigma ultimate-nya di mana ya di sini? Ya sigma yield-nya, sigma ultimate-nya. Ya dia nggak ada itu ya, karena dia memang tidak sempat mengalami deformasi plastis untuk material yang getas. Nah ini saya pengen tanya, kita lihat di sini ada 3 garis ya. Jadi 3 garis, 3 diagram uji tarik pada satu diagram nih. 1, 2, 3. Pertanyaannya saya, untuk diagram uji tarik ini materialnya beda ya. 1, 2, 3. Karena kan masing-masing material pasti punya diagram uji tarik ya. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk jenis material 1, 2, dan 3 memiliki kekakuan, memiliki harga E yang sama, E besar, modulus elastisitas yang sama? Itu pertanyaan saya. Sama atau tidak? Kalau sama, tapi ya nanti ditanya kenapa, gitu ya. Sekarang berapa? 25. Adakah yang bisa menjawab?
Sama atau tidak E-nya, nilai E modulus elastisitas untuk ketiga diagram uji tarik ini. Diagram uji tarik material A1, material 2, material 3. E-nya tuh sama atau tidak? Fahri Mauladian Syah 031. Fahri gimana Fahri? Sama atau tidak Fahri? Sama, Bu. Kenapa sama? Apa yang mendasari Anda menjawab sama E-nya? Fahri? Fahri? Nggak dengar? Fahri nggak dengar atau nggak dengar? Nida. Dia Salsabila dia. Iya, Bu. Sama atau berbeda? Berbeda, Bu, kalau saya. Kenapa berbeda? Karena dilihat dari grafiknya, kalau yang kan elastisitas berarti kan kalau elastis itu grafiknya lebih ini gitu, Bu, lebih panjang gitu garisnya. Garisnya lebih panjang. Oke. Dani Ihwan. Dani Ihwan. Ya, Bu. Sama atau beda? Beda, Bu. Beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Nggak tahu. Ajeng. Sama atau Ya, Bu. bedanya? Kalau saya sih beda, Bu. Beda. Kenapa beda? Soalnya kan punya karakteristik bahan yang beda-beda juga, Bu. Terus grafiknya juga nunjukin beda gitu, Bu. Oke. Sekarang saya kembalikan ke sini. Nah, apakah artinya ini? Iya, betul. Amalai ya, Rafli? Nah, artinya apa? Ya, sigma yield-nya berbeda. Itu betul. Untuk yang tadi ya, 3 material. Sigma yield-nya berbeda. Tetapi yang saya tanyakan apakah modulus elastisitasnya sama atau berbeda. Ayo Amalai, coba ini. Ini slope, Anda bilang betul. Ini sebenarnya apa? Kalau saya tulis persamaan garisnya Y sama dengan MX, sama ya? Dengan sigma sama dengan E besar dikali regangan, betul ya? Di mana E besar ini adalah gradien, betul? Ya. Berarti kita pegang gradien itu adalah modulus elastisitas. Kembali ke diagram ini. Apakah gradiennya M-nya sama atau berbeda? Amalai. Y sama dengan MX. M ini adalah gradien. Gradien itu adalah slope atau kemiringan. Pertanyaannya saya, apakah grafik 1, 2, 3 kemiringannya sama atau berbeda? Itu karena Anda berpatokannya ke sigma yield. Ya, padahal kalau kita melihat rumus di sini,
ini di bawah sigma yield loh. Hukum Hooke itu berlakunya di bawah sigma yield. Artinya kalau kita mau menghitung kemiringan si E besar, ini Anda tinggal ambil nih, titik 1, sigma 1 berapa, E1 berapa, kan gitu. Sigma 2, titik 2, E2 berapa. Artinya kalau Anda mau ngitung bisa aja dibuat sederhana, sigma 2 dikurang sigma 1 per E2 dikurang E1. Betul kan? Iya, karena ini terjadinya di bawah sigma yield. Ya, terjadinya itu di bawah, terjadi di daerah elastis di bawah sigma yield. Pertanyaannya saya balik lagi, jadi gradiennya sama atau berbeda? Ya, betul Amalai. Jadi untuk ketiga 1, 2, 3 ini gradien, lihat nih garis, ini kemiringannya sama. Jadi kalau kita berpegang pada rumus Y sama dengan MX, di mana Y adalah sigma, M adalah modulus elastisitas, X ini adalah regangannya, maka E besar kekakuan untuk material 1, 2, dan 3 itu adalah sama. Lantas yang berbeda apa? Yaitu tadi, sigma yield-nya yang beda, sigma ultimate-nya beda, regangannya yang berbeda. Nah, tetapi E-nya sama. Nah, itu ya. Jadi mohon nanti diperhatikan bahwa E besar ini adalah menunjukkan gradien ya, miringan. Nah, itu ada di daerah elastis. Elastis itu di mana tegangan dengan regangan hubungannya adalah linier. Nah, sehingga ya kalau kayak begini ya kekakuannya, nilai kekakuannya sama. Ya, kekakuan bahannya sama. Tetapi sigma ultimate-nya beda, sigma yield-nya beda, elongasinya juga beda. Makanya kalau di dalam bahan konstruksi itu kita harus tahu syarat apa atau sifat apa yang harus dipenuhi oleh si komponen ini. Apakah kekakuannya saja? Kalau kekakuannya saja, pilihan materialnya banyak banget. Nah, kayak gini aja nih bisa nih. Ya, mau yang brittle, mau yang moderate, mau yang high. Nah, ataukah memang ada tambahan sifat yang lain? Sigma U-nya sigmanya harus bagaimana? Sigma ultimate-nya. Ataukah ada tambahan lagi bagaimana dengan keuletannya? Nah, itu yang harus nanti diperhatikan ya dalam memilih suatu bahan konstruksi ya. Jadi kalau cuma E aja, ini masih banyak. Saya ambil contoh, poros. Poros itu modulus elastisitas yang dilihat. Ya, modulus elastis. Tapi poros itu kan aplikasinya banyak banget. Sehingga ya porosnya nanti ada poros engkol, ya, poros macam-macam. Ya, ada poros yang dipakai untuk truk, ya, atau yang di mana. Nah, sehingga nanti ada sifat tambahan yang harus dipenuhi. Nah, lari ke sini. Nanti lari ke sini. Nah, itu. Jadi, Amalai gimana? Amalai bisa dipahami ya? 40. Baik. Nah, kemudian kita lihat ductility. Nah, ini ductility tadi saya udah katakan itu dari sumbu X-nya ya, dari regangan. Karena dilihat dari delta L, perubahan panjang. Kalau perubahan panjangnya besar, ya berarti dia tidak mudah putus. Intinya itu. Kalau ulet itu kan dia tidak mudah putus. Nah, delta L yang besar ini tercermin dari daerah deformasi. Ini mulai daerah deformasi ini, daerah deformasi plastis yang besar. Ya, jadi makin luas daerah deformasi plastisnya, ya dia menunjukkan makin ulet logam tersebut. Tapi kita lihat yang sebaliknya nih, kalau yang daerahnya kecil, nah dia semakin ketat. Sebentar ya, maaf ya, minum dulu. Nah, ini ada cara lain, ya bukan cara lain, maaf. Tadi saya bilang bahwa regangan bisa diukur dari delta L. Tapi
Bisa juga, kalau ini pertambahan panjang, kalau yang di sini ya, rumus ini adalah reduction area. Ya, atau luas penampang, A-nya luas penampang. Bisa luas penampang, bisa juga diameter. Jadi gini, benda kerja itu kan tidak melulu berbentuk plate, ya. Tapi bisa juga dia silinder, pipa silinder gitu ya. Silindernya juga bisa dua tuh. Kalau pipa ya dia ada diameter luar, diameter dalam. Tapi ada juga yang silinder masif, ya. Nah, jadi kalau dia bentuknya silinder, berarti dia punya diameter. Nah, dia bisa diukur kalau nggak dengan delta L. Dengan delta L juga boleh, gitu ya. Jadi pada dasarnya tetap aja bentuk spesimennya kayak gini. Sebenarnya sama ya. Cuman ya kalau di sini nanti, nah ini gini, gitu. Ya. Nah, ini gas length-nya. Bisa saja dari tetap delta L, ya, L0 daerah gas length-nya di sini. Tapi bisa juga dari perubahan diameter. Perubahan diameter ya berarti nanti perubahan luas penampang. Bisa ya. Maaf ya. Cuma nanti ya berbanding terbalik nih ya antara L dengan D. Ya. Nah ini yang harus diingat juga bahwa kemarin saya minggu lalu ya saya sudah sampaikan bahwa luas penampangnya itu ya, kalau ini plate kan sigma sama dengan F dibagi A0 luas penampang engineering ya, yang diagram tegangan engineering. Nah, luas penampangnya adalah yang di sini ya, yang di daerah gauge. Nah, ini adalah A0-nya, bukan yang di sini ya, bukan. Ini karena penjepit ini. Dan ini tidak ditentukan oleh standar panjangnya berapa. Nah, ini tadi ya, ketangguhan. Ketangguhan ini bisa diukur dari atau dihitung kalau dari diagram uji tarik, tegangan-regangan itu dari luas di bawah kurva. Bentar ya. Luas di bawah kurva ya. Jadi ini bisa menunjukkan ketangguhan. Nah, jadi kalau kita lihat material yang ulet pasti dia tangguh. Jadi antar ulet itu ya dengan ketangguhan itu sejalan. Jadi kalau elongasinya tinggi maka ketangguhannya juga tinggi atau toughness ya. Tapi dia berbanding terbalik dengan kekerasan. Nah, kekerasannya rendah. Kekuatannya juga rendah. Tapi kalau dia kuat, dia kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, keuletannya rendah, ketangguhannya rendah ya karena ini tadi ya. Jadi ketangguhan itu antara lain bisa diukur dengan menghitung luas di bawah kurva. Walaupun ada juga uji ketangguhan tersendiri ya, itu ada ya. Nah, jadi jelas kalau dia materialnya adalah ulet, maka dia punya daerah deformasi plastis. Makin ulet, daerah deformasi plastisnya makin besar. Ya berarti luas di bawah kurvanya juga dia makin besar. Nah, ini ada yang design or safety factor ya. Jangan lupa design or safety factor, ini penting. Jadi sigma yield atau sigma ultimate tergantung desain data apa yang dibutuhkan. Ini yang diperoleh yang saya lingkari, ini yang diperoleh dari hasil uji tarik. Dari hasil uji tarik, ini kalau kita mau merancang, ini kita harus tahu ya, nggak boleh langsung dipakai data ini, tapi harus dimasukkan faktor safety ya atau safety factor ya, faktor keamanan. Nah, faktor keamanan ini bergantung kepada jenis komponen. Dan safety factor ini pastinya lebih dari satu. Ya kalau nggak sama aja bohong ya. Kalau dia dibagi satu kan sama dengan sigma allow. Jadi sigma allow itu sama dengan sigma izin. Ya, sigma izin. Nah, jadi kalau data di standar material, itu pasti yang muncul adalah sigma hasil dari uji tarik. Nah, nanti untuk menghitung sigma izinnya berapa bergantung kepada safety factor komponen tersebut. Ya berapa yang mau dipakai. Makin kalau mau secure, ya makin tinggilah safety faktornya. Tapi jangan over secure.
Karena kalau Anda misalnya kalau safety faktornya cukup 2, Anda pakai 4, yang terjadi apa? Sigma izinnya menjadi sangat rendah. Sigma izin sangat rendah, berarti ini kan kalau kita lihat berarti ini kaitannya dengan pemilihan material. Ya, Anda mungkin nanti akhirnya yang harusnya dia mampu menerima beban lebih besar, Anda hanya buat bebannya kecil aja, ya rugi ya. Jadi kalau seandainya kapasitas misalnya penumpangnya mampu dibuat 8, tapi Anda hanya mau mengizinkannya 4 gitu ya, karena safety faktornya tadi Anda over ya, itu juga nggak bagus ya. Nah ini kembali safety faktor itu sangat bergantung kepada komponen. Tapi ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi kalau Anda dengar sigma izin, sigma izin itu ya sigma hasil uji tarik dibagi dengan safety factor. Nah, sigma hasil uji tarik itu sekali lagi bisa sigma yield, bisa sigma ultimate, bergantung kepada data apa yang diperlukan. Nah, ini kalau true stress trend ya, ini yang perbedaannya ya. Di sini dia FI per AI. Ya, kalau yang engineering kan engineering FI per A0. Jadi berapapun besaran gayanya dia dibagi dengan A0, luas penampang awal. Ya, tapi kalau true, dia penampang gayanya itu dibagi dengan luas penampang pada saat gaya tersebut diberikan. Jadi kalau makin lama gayanya makin besar ya, jadi pada saat luas melewati sigma ultimate, tadi kita ingat bahwa di situ setelah sigma ultimate itu kan terjadi necking. Artinya luas penampang di daerah gauge length-nya semakin kecil. Kalau dia semakin kecil maka sigmanya menjadi naik. Nah, makanya dia naik. Berbeda dengan yang engineering. Yang engineering dia pembaginya A0. Ya. F-nya memang setelah sigma ultimate ini makin mengecil, ya, makin mengecil. Tapi dia pembaginya A0, makanya dia turun. Nah, di sini F-nya juga makin kecil, tapi A-nya juga makin mengecil, sehingga sigmanya dia naik. Nah, itu yang membedakan ya. Kemudian true strain, nah ini rumusnya juga seperti ini ya, LI ini panjang akhir dibagi L00. Jadi kalau ya namanya juga true ya, yang sebenarnya. Jadi makin kalau kita lihat yang sebenarnya, delta L ini makin mendekati putus, itu kan delta L-nya mendekati 0. Ya, ini muncul limit nih. Nanti kalau diintegralkan ya dapatnya ln ya. Tapi ya Anda tahu aja lah rumus ini. Kalau mesin ini saya ajarkan. Untuk diketahui aja. Nah, yang berikut adalah uji keras ya. Nah, ini uji keras. Kata kuncinya kekerasan ini adalah ketahanan terhadap deformasi. Nah, kalau kita lihat ini saya skip dulu. Nah, ini ya. Metode uji keras itu ini nama orang ya, ada Brinell, ada Vickers, Knoop, Rockwell. Itu adalah nama orang. Ini yang digunakan di industri saat ini. Kalau dilihat dari dulunya awalnya ya, metodenya itu yang digunakan untuk menentukan kekerasan adalah menggunakan skala Mohs. Ini juga nama orang. Skala Mohs. Mohs ini membuat urut-urutan ya, urut-urutan mineral. Nomor 1 itu korundum. Sampai dengan 10. 10 itu talc. Yang paling lunak. Jadi dimulai dari paling keras sampai dengan paling lunak ya. Nah, prinsipnya kalau Mohs ini menggores. Jadi kalau yang ada 2 komponen digoreskan, nah itu dicoba tuh satu-satu nanti sama ini tuh material pembanding nih yang 10 nih. Nah, kalau yang misalnya si benda kerja kita ini tergores oleh yang misalnya di sini mineral nomor 3, maka kekerasannya disetarakan ya atau sedikit di bawah yang 3. Nah, tapi ini cara ini sudah ditinggalkan ya. Kalau di industri ya, kita sekarang sudah makainya yang metode uji keras dengan menggunakan indentor. Nah, apa sih kesamaannya Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell ya? Ini dia sama-sama menggunakan ini indentor. Indentor ini adalah pemberi jejak ya.
Jadi kalau kita lihat definisi kekerasan ini adalah ketahanan material terhadap deformasi plastis. Jadi kalau kita mau nguji keras, ya, mau mengetahui kekerasan suatu material, nggak bisa cuma disentuh, disentuhnya juga nggak bisa cuma sesaat, tetapi harus ditekan beberapa saat sampai dia meninggalkan jejak, meninggalkan bekas. Nah, bekasnya ini nanti yang dihitung, ya, seberapa dalam, seberapa luas jejak yang terjadi. Nah, nanti baru dimasukkan ke rumus-rumus. Ya. Nah, jadi indentur ini adalah suatu media yang meneruskan gaya. Nah, yang membedakan, jadi walaupun keempat metode ini sama-sama menggunakan indentur atau penekan, ya, yang membedakan apa? Bentuk dan jenis indentur. Di sini ada yang sphere, ya, bulat, terbuat dari baja atau terbuat dari tungsten carbide. Kalau di sini bentuknya, ya, indentornya kita lihat piramida intan. Ya, piramida intan. Kemudian di sini yang kena piramida intan juga, tetapi ada perbedaan. Kalau Vickers di sini dua sudut yang berseberangan 136 derajat. Kalau Knoop dia lebih lebar. Ya, lebih lebar lagi. Ya, nah ini ada ketentuannya. Rockwell, ya, ini pakai kerucut diamond cone, ya, atau bola baja. Nah, jadi pemilihan indentor, apakah dia bola baja, bola, ya, bentuknya bola atau yang terbuat dari baja, ataukah bola yang terbuat dari tungsten carbide, itu sangat bergantung kepada jenis material yang mau diuji. Nah, jadi makanya syarat kalau kita uji keras itu harus tahu material yang diuji ini apa. Kalau enggak, Anda bisa salah milih metode. Ya. Nah, ini kalau kita lihat kan ada bola, ada diamond piramid, ada diamond cone. Nah, itu tentunya akan memberikan bentuk jejak yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini shape of indentation. Nah, ini hasil jejak yang dihasilkan dari ini pandang samping, ini pandangan dari atas, ya. Nah, ini kalau samping begini, ya, dekok, ya. Kemudian nanti yang diukur apanya? Nah, kalau Brinell yang diukur ini nih. Jadi kalau D ini diameter bolanya, nah D kecil diameter jejaknya. Jadi jejak yang dihasilkan itu belum, ya tentunya nggak akan sama dengan diameter si jejak, dengan diameter si indentor, ya nggak akan sama. Karena apa? Ini kalau Anda bayangkan gini, kalau sampai sama ya berarti Anda salah milih. Anda bayangkan kalau tanah liat, yang tanah jalan tanah yang basah kena hujan, sama tanah yang kering panas, ya udah lama nggak kena air. Tanah yang kena air itu lembek. Kalau Anda jalan di situ, jejak sepatunya blesek dalam, lunak banget. Bebannya Anda kan berapa tuh? Tapi kalau Anda berjalan di tanah yang kering, maka belum tentu terjadi jejak yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya berat badan Anda 50 kilo, ya mau jalan di tanah liat yang kena air tadi, ataupun yang keras tadi, yang tanah kering tadi, ini dua-duanya nih kalau mau diukur kekerasannya ya salah gitu ya. Salah karena apa? Ya bebannya kegedean kalau yang di tanah liat karena sampai ngeblesek gitu ya. Tapi kalau yang kering, nah ini nggak meninggalkan jejak, bisa jadi beban Anda kurang gitu ya. Harusnya yang 100 kilo yang lewat di situ sampai supaya bisa meninggalkan jejak gitu. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah pemilihan indentor dan satu lagi tentunya pemilihan beban. Ya. Nah, jadi di sini kalau untuk Brinell yang diukur adalah D kecil. Ya, D kecil nanti tinggal masukin ke sini. P kita berikan, tentunya kita tahu ya parameter berapa sih beban yang diberikan, kita yang ngatur kok. Mau 1 kilo, 10 kilo, itu kita yang ngatur.
D besar ini diameter indentor. Nah, kita yang milih kok. Kita mau pakai indentor diameter berapa? Ya. Kalau diameternya ada yang 2,5, ada yang 10 ya, yaitu tergantung pada jenis material. Nah, D-nya ini yang diukur. D itu diameter jejak ya, ini yang diukur. Nah, jadi dengan demikian satu parameter tidak diketahui ya cukup dengan satu persamaan. Jadi kita bisa menghitung kekerasan dengan cara metode Brinell. Kalau Vickers kita lihat di sini ya. Ini yang diukur adalah sisi diagonal panjang ya, miring. Ada D1 yang ini sama yang ini. Kelihatan ya, 1 ini sama yang ini 2. Kemudian D-nya ini sebenarnya dirata-ratakan ya, D rata-rata, D1 tambah D2 per 2 baru masuk ke sini. Nah, masukkan rumus dapat HV. Knob juga sama, tapi kalau knob yang diukur ini hanya diagonal, garis diagonal yang paling panjang. Ya, yang pendeknya ini nggak diukur. Hanya satu sisi aja yang panjang, langsung masuk ke rumus ini. P-nya kan bebannya kita yang berikan. Dapat knob. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada. Nah, dari ada yang berbeda di metode Rockwell. Rockwell ini agak berbeda dengan 3 metode sebelumnya. Ya, kalau walaupun sama-sama menggunakan indentor, ya sama. Perbedaannya adalah, nah ini, ya, ada beban awal. Jadi kalau di Rockwell, yang ini tuh. Ya, ini adalah beban utama atau major load. Nah, kemudian ada minor load, ada beban awal. Minor load ini besarannya sekitar 10 kg. Ada yang 5 ya, tapi ya rata-rata 10. Ini aja yang berbeda dengan metode yang lain ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini alatnya ya, cuman ini alatnya untuk Brinell sama Vickers ya. Nah, kita lihat di sini nanti ini saya mau nunjukin yang ini hardness value ya. Ini kalau memang alatnya sudah computerized ya. Jadi kita tidak lagi mengukur-ukur jejak yang dihasilkan langsung muncul kekerasannya berapa. Nah, ini untuk indentornya kita taruh di sini. Nah, ini kita atur-atur di sini apakah mau yang bola baja, apa yang tungsten carbide, terserah ya, tergantung jenis material. Ini dudukan sampel. Nah, ini nanti untuk menaik turunkan ya. Nah, ini activating lever ya. Nah, untuk menggerakkan nanti si indentor. Jadi kalau ini udah didekatkan, nah, kemudian nanti ini ditekan nih. Ini digerakkan ke arah depan, maka si indentor akan menekan. Prinsipnya gitu, semua alat seperti itu. Ya. Nanti di sini ada settingan beban. Ya, ada settingan beban. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa baik semua metode, kita lihat di sini dudukannya ya. Ini ada yang harus kita perhatikan terkait dengan preparasi sampelnya. Sampel. Ada satu yang harus dipenuhi, yaitu adalah permukaan benda kerja itu harus rata. Permukaan benda kerja itu harus rata. Karena apa? Kalau tidak rata, maka jejak yang dihasilkan itu menjadi tidak benar. Ya. Saya ambil contoh gini. Kalau ini benda kerjanya, ini bola bajanya ditekan dari atas. Harusnya jejaknya kan begini. Nah, kira-kira gini. Ya, ini tadi yang D kecilnya nih. Tapi kalau benda kerjanya nggak rata, nah ini jejak Anda nanti jadi gini, ya permukaannya jadi nggak rata. Ya. Nah ini harus dihindari. Ya, jadi nggak benar nanti data yang diperoleh. Ya.
Nah, jadi permukaan benda harus rata. Nah, makanya untuk mengakomodir ketidakrataan permukaan, jadi kalau kita permukaan itu benda kerja biasanya diamplas ya untuk meratakan. Nah, tetapi ya tetap aja bisa jadi masih tidak rata. Makanya untuk mengakomodir ketidakrataan permukaan, nah ini kalau benda kerjanya gitu ya. Ini Anda pakai bawahnya malam, di sini taruh malam. Kemudian tempelkan preparat kaca, ya, kaca preparat. Terus nanti ditekan, ada alat penekan yang memang alat penekan ini permukaannya rata, sehingga ketidakrataan permukaan di sini, ya, yang benda permukaan yang mau kita uji itu diakomodir oleh si malam di sini. Nah, jadi kita lihat di sini ini mau nggak mau ya harus dilakukan. Jadi kita harus tahu jenis materialnya apa yang mau diuji. Yang kedua, permukaan benda kerja kita harus rata. Nah, yang ketiga, ini kembali ke sini, ya. Kalau dia metodenya Vickers ini adalah mikro. Anda lihat, mikro, Knopp juga mikro. Mikro, artinya ini pengujian kekerasannya untuk skala mikro. Nah, maka ada preparasi sampel yang berbeda dengan metode yang lain. Jadi harus diamplas, dipoles, kemudian sampai terlihat fasanya. Ya, itu kalau Vickers dan Knopp. Brinell gimana Brinell? Brinell tidak perlu sampai kelihatan fasanya juga nggak apa-apa. Ya, tapi permukaan bendanya itu harus rata, tetap, kemudian juga harus bersih ya. Jadi seringkali itu permukaan benda kerja itu seperti cermin ya, kalau udah diamplas, dipoles, nah kita kayak bisa bercermin di situ. Nah, ada kita lihat di sini kalau untuk micro Vickers ya, Knopp bebannya itu ya kecil ya, tapi kalau untuk yang Rockwell itu besar. Nanti yang Rockwell ada yang khusus saya jelaskan ya. Nah, ada satu hal yang penting di sini. Nah, ini ya. Ini bisa saya skip dulu. Nah, ada yang harus kita perhatikan. Nah, ini Brinell ya. Ini Brinell. Ini jejaknya. Tinggal masuk rumus. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah, nah, kita lihat, ini kekerasan. Dalam kekerasan, itu selalu dinyatakan dalam metode yang digunakan. Maksudnya apa? Nah, ini Anda lihat. HB, 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 HB. Artinya apa? Bahwa metode tadi itu menjadi identitas dari nilai kekerasan. 35 Brinell, 120 hardness Brinell. Tidak pernah dinyatakan dalam satuan, unit satuan. Apakah dia punya unit satuan? Punya. Ya, jadi hardness itu satuannya tuh sama seperti kekuatan, sama seperti tegangan. Yaitu adalah kilogram per milimeter kuadrat. Sama ini. Tetapi tidak lazim, ya. Tidak pernah dinyatakan dalam satuan 3. Misalnya 15 kg nggak pernah. Karena apa? Ini menunjukkan metode yang digunakan, karena metode yang digunakan ini menunjukkan jenis dari indentor yang dipakai juga gitu ya. Jadi ini Anda nanti jangan kaget kalau melihat kekerasan suatu bahan itu dinyatakannya ya bukan dengan satuan seperti ini MKS, tetapi dinyatakan dalam kekerasan metode yang digunakan. Ya. Jadi, nah contohnya ini. Kalau Rockwell HRA, HRB, HRC, HRD. Jadi ini ada Rockwell itu memang, nah ini ya, saya bilang tadi dibandingkan dengan 3 metode sebelumnya itu berbeda. Ya dibanding Brinell, dibanding Vickers, dibanding Knopp. Rockwell ini ada Rockwell skala A, skala B, skala C, skala D, E, F, G. A sampai G ini membedakan dari beban dan juga jenis indenternya. Ya.
Rockwell berbedanya di mana? Nah, ini tadi saya katakan ada minor load, ada major load. Ya. Yang load di sini ini yang major. Minor load-nya itu semuanya sama, mau skala A sampai skala G, itu besarnya minor load itu sama, 10 kilo. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat Vickers itu ya, atau Brinell itu dilakukan pengujian, sampelnya udah ditaruh, didekatkan ke indentor, kemudian ditekan, udah. Ya. Tetapi kalau untuk Rockwell, nah ini kita berikan dulu beban awal 10 kg. Nah ini. Beberapa saat atau beberapa detik baru diteruskan beban utama misalnya 60 kg. Setelah itu ya baru kita bisa dapatkan nilai kekerasan skala Rockwell. Nah, tadi saya katakan ada istilah beberapa saat ya. Nah, ini untuk semua metode, keempat metode yang menggunakan indentor, ya, ini ada istilah dwelling time. Dwelling time. Nah, jadi di awal tadi saya sudah sampaikan tentang kekerasan. Kekerasan ini tidak bisa cuma disentuh, tetapi harus ditekan sampai menghasilkan jejak. Nah, dwelling time ini adalah masa atau lamanya pemberian beban. Lamanya pemberian beban pada benda kerja. Ya, penekanan. Jadi lamanya penekanan beban ya, atau indentor pada benda kerja. Ini biasanya kisaran 10 sampai 15 detik. Untuk apa sih? Untuk memastikan terjadi deformasi plastis. Itu dwelling time. Jadi nggak bisa tuh Anda misalnya ini tadi ya, Anda gerakan si activating lever nih, permukaan benda kerja, si indentornya udah nih kena ke permukaan benda kerja, baru nyentuh udah diangkat lagi, nggak boleh itu. Karena bisa jadi belum menghasilkan jejak. Ya. Nah, makanya setelah si activating lever ini, artinya indenter ini si lever ini digerakkan dan indenter ini menekan benda kerja, permukaan benda kerja. Nah, di situ mulai dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 10 detik minimal. Nah, baru diangkat. Ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan jejak yang dihasilkan. Itu yang dimaksud dwelling time. Jadi lamanya penekanan indentor pada benda kerja. Ini juga sama ya, di Rockwell pun sama, harus ada dwelling time. Nah, ini beda-bedanya ya, tadi diamond cone, ada yang steel, sphere ya, bulat ya, kemudian rata-rata ya cuma 2 sih ya, tapi yang membedakan adalah bebannya. Untuk material-material yang keras ya, itu digunakannya Rockwell. Ya, digunakannya Rockwell. Kalau yang lunak jangan pakai Rockwell, nggak kebaca. Nah, ini jadi kalau kita lihat perbandingan, ya, Rockwell micro hardness itu ada Vickers sama Knoop ya. Rockwell type micro ada yang superficial tadi, tapi jarang ya digunakan. Yang dynamic juga ini jarang digunakan. Ya. Brinell Shore ini juga udah jarang digunakan ya, IRHD. Jadi yang banyak itu adalah Rockwell yang ini, kemudian Vickers, Knoop, dan Brinell. Ini test force-nya, range gaya, rentang gayanya Anda perhatikan. Kalau mikro ya dia skalanya paling 2 kilo ya, 2000 gram. Atau ya kalau mau pakai yang superficial Rockwell 3 kilo. Ya. Sedangkan kalau Anda bandingkan dengan Rockwell ini 60 kilo, 150 kilo. Berarti ini memang untuk material-material yang sangat keras sekali. Nah, ini indenter types-nya. Kemudian, nah ini, kalau pengujian mekanis memang tidak bisa lepas dari standar pengujian. Ya, itu adalah standar pengujiannya. 18 dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat di sini. Ya,
pengaruh dari temperatur terhadap properties. Makanya ini kalau saya sempat sampaikan ya, kalau kita mau milih material, ada parameter yang harus kita tanya. Nanti pada saat dioperasikan, digunakan, si komponen ini bekerja pada temperatur berapa, gaya apa yang diterima, kemudian faktor lingkungannya, pH-nya berapa, kalau memang hanya di udara terbuka ya sudah. Apakah dia di dalam tanah, apakah dia di luar tanah, udara terbuka, kemudian apalagi apakah memang di lingkungan yang korosif, ekstrim, pinggir pantai atau lepas pantai. Nah, itu parameter-parameter yang harus ditanyakan untuk menentukan pemilihan material. Temperatur pun ini juga harus dilihat apakah temperatur kamar, apakah temperatur tinggi ya di atas 400 ataukah temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Ini kriogenik ya, jauh di bawah 0 derajat. Ini masing-masing punya karakter yang berbeda, materialnya beda. Nah, kalau kita lihat grafik ini, sifat mekanik material itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Ternyata makin tinggi material ini terekspos ya, makin tinggi logam ini terekspos temperatur. Ya. Kita lihat ya, terekspos temperatur tinggi, dia tensile-nya turun, ya kekuatannya ya turun ya, tapi keuletannya dia naik. Ini hardness-nya juga turun nih biasanya. Ya, karena hardness sama tensile ini hubungannya linier. Ya, saudara itu ya. Tapi kalau dengan ductility berlawanan. Nah, jadi makanya kalau kita tahu bahwa dia akan dioperasikan pada 600 derajat Celcius, maka kita harus pilih material yang sifat mekaniknya stabil pada 600 derajat Celcius. Ini biasanya hot hardness. Kenapa dibilang hot? Ya, karena dia ketahanannya, kekerasannya ini stabil ya pada temperatur tinggi, dibilangnya hot. Jadi hot hardness-nya baik. Jadi kalau Anda nanti dengar kalau hardness saja berarti itu yang dimaksud di temperatur kamar. Tapi kalau hot hardness maksudnya adalah sifat kekerasan pada temperatur tinggi. Nah, kalau seandainya Anda memilihnya baja yang dia tidak memiliki hot hardness yang baik, maka dijamin ya pada 400 600 gitu ya, dia udah turun itu kekerasannya ya, dan kekerasan turun, kekuatannya juga turun. Akibatnya apa? Nih, kalau dia menerima beban, udah beban yang diterimanya ya kecil jadinya ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan bahwa kekuatan kekerasan itu menurun dengan semakin tingginya temperatur. Jadi kalau Anda mungkin masih ingat empuk-empuk zaman dulu itu kan kalau buat golok gitu ya, buat keris itu dipanaskan sampai merah membara baru ditempa. Nah, dia tahu soalnya pada saat dia si kerisnya, si goloknya ini panas ya, merah membara, dia menjadi ulet. Ya, menjadi ulet. Nah, alias keuletannya naik. Pada saat dia ulet, dia mudah dibentuk. Ya, mudah dibentuk ini artinya gaya yang diperlukan kecil. Nah, tapi golok keris ini kan syaratnya harus tajam. Ya kan syaratnya harus tajam. Jadi pada saat dibentuk harus mudah, yaitu tadi dipanaskan. Tapi sudah jadi harus keras. Ya karena memang dipakainya untuk potong-potong yang tajam-tajam gitu. Nah, makanya Anda perhatikan pada saat proses tempa yang di temperatur tingginya udah beres, dia celup ke air, keras langsung. Nah, ini hardness units conversion, jadi kita bisa saja melakukan misalnya uji Vickers gitu ya, tapi pengen tahu Brinell-nya berapa sih? Ya, tinggal lihat aja nih, kalau 336, oh Vickers, nah mana tadi? Brinell-nya berarti berapa? Nah, berarti ini 319 ya. Tapi ya ternyata ada yang nggak kebaca gitu ya. Vickers-nya 900 ya di sini nggak kebaca sama Brinell. Jadi pada dasarnya ya kembali masing-masing metode itu
ada peruntukannya. Tetapi pada saat memang ternyata misalnya kayak Rockwell digunakan untuk yang sangat keras, ya itu nggak akan bisa terbaca atau terkonversikan ya nilainya untuk ke Brinell. Nah ini kita lihat aja nih. 150 ya kalau Brinell dia nggak ada konversinya ini. Nah, tadi saya katakan juga tensile dengan hardness ini sejalan. Nah, ini juga ada korelasinya. Ya. Nih, tensile. Karena ada rumusnya. Nah, ini. Ya, ada rumusnya. Jadi kita bisa memprediksi, kita ujinya uji keras, ya, ujinya uji keras, tapi kita pengen tahu kekuatannya berapa sih gitu. Nah, prediksi ya. Kalau mau akuratnya, presisinya ya lakukan uji tarik ya, tapi untuk gambaran saja itu bisa. Nah, jadi untuk uji keras ya, sekali lagi ini ada kekhasannya ya, memang tidak didasarkan pada satuan yang digunakan, tetapi justru metodenya ya yang diperlihatkan di sini. Ini nggak muncul ya. Jadi rumusnya sama ya, rumus ini. Sebentar. Aduh. Sampai di mana tadi? Ya, sampai sini ya. Baik, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau tidak ada, berarti suara saya masih bisa terdengar? Dengar ya. Nah, kalau nggak ada berarti saya yang bertanya. Saya mau memunculkan ini nih. Ah, ini dia. Oke. Lia Nur Anissa 0344. Iya, Bu. Lia, tadi yang dimaksud dengan necking apa ya, Lia? Sambil ya, maaf ya. Necking ya, Bu. Apa, Lia? Jadi necking itu pengecilan penampang setempat, Bu. Betul. Itu untuk logam ulet apa logam getas ya? Logam ulet, Bu. Guys, Lia, terima kasih Lia nyimak. Baik, kalau siapa nih yang ini? Gilman. Ya, Bu. Gilman di Bandung apa di mana Gilman? Di Bandung, Bu. Gilman di Bandung. Gilman, ciri-ciri material yang ulet apa sih Gilman? Kalau diuji tarik? Ciri-cirinya apa Gilman? Siapa yang bisa bantu jawab? Mengalami deformasi plastis. Ini siapa? Lukman. Yang jawab siapa? Gilman. Gilman, Bu. Gilman, ya oke. Apa tadi? Mengalami deformasi plastis. Kemudian apa lagi? Terus patahannya membentuk 45 derajat. Iya, betul. Dia mengalami necking ya, karena necking itu menunjukkan deformasi plastis. Oke. Kemudian kalau Lukman Noval. Ya, Bu. Kalau material getas patahnya gimana ya, Lukman? Di 90 derajat, Bu. Iya. Mengalami deformasi plastis nggak? Oh, tidak, Bu. Tidak ya. Jadi ciri-ciri material getas adalah tidak mengalami deformasi plastis dan patahannya 90 derajat. Kemudian Gibran Alif. Gibran. Are you still there, Gibran? Oh, tidak ada Gibran. Sepertinya dia ke kamar mandi. Biasanya gitu. Ajeng. Ya.
Yang dimaksud dwelling time apa ya? Dwelling time tuh lama pemberian beban pada beban kerja, Bu. Lama pemberian beban pada Benda kerja. lamanya ya pemberian ya, penekanan ya, lebih pasnya nanti penekanannya indentor ya pada benda. Oke, nanti pas kalau ujian itu diperbaiki. Kemudian Nida. Iya, Bu. Kok Nida jadi menghilang? Nida Ada, jadi Bu. berapa tadi? Enggak di ini saya. Nida NRP berapa Nida? 036, Bu. Nida 036. Sebentar, ya. Nida, kalau dalam pengujian kekerasan, apa syarat sampel yang harus, preparasi sampel yang harus kita lakukan untuk dilakukan uji keras? Permukaan bendanya harus rata, Bu, biar menghasilkan jejak yang baik gitu, Bu. Permukaan benda harus rata, kemudian apa lagi? Ada yang bisa ditambahkan nggak? Kalau ada karat produk korosi boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya, berarti harus selain rata harus bersih. Baik. Gampang ya. Ini kenapa kok? Johannes 039. Iya, Bu. Nah, Johannes. Itu fungsinya beban minor pada Rockwell apa ya? Ada minor, ada major. Tapi kalau di 3 metode pengujian lainnya kan nggak ada ya. Jadi minor load itu untuk apa ya? Ada yang lain yang bisa bantu? Kalau minor itu untuk beban yang awal, itu 10 kg. Kalau yang major itu beban utamanya, Bu. Iya, jadi yang minor ini tujuannya apa? Kenapa yang metode lain nggak ada beban minor? Betul, 10 kilo. Tadi siapa? NRP siapa yang jawab? Lia, Bu. Lia Nur Anissa. Iya, Bu. Oke, tapi belum lengkap, jadi saya kurangi ya. Nggak apa-apa, tapi dikasih. Iya. Jadi gini, beban minor pada Rockwell itu sebenarnya untuk mengakomodir kondisi permukaan benda kerja dan juga ketidakrataan permukaan benda kerja. Makanya kalau di di 3 metode yang sebelumnya itu preparasi sampelnya itu harus benar-benar dilakukan lebih detail ya. Jadi ada amplas, poles, segala macam. Tapi kalau di yang Rockwell, dia di amplas tapi tidak perlu sampai sekomprehensif seperti 3 metode yang sebelumnya ya. Jadi ibaratnya gini, kalaupun ternyata misalnya masih ada nih produk korosi, nggak masalah gitu, karena dia dikasih 10 kilo. Kebayangkan beban minornya aja 10 kilo, Anda bandingkan dengan 3 metode yang sebelumnya, yang bebannya itu paling hanya berapa? 3 kilo, 2 kilo, ya kan? Nah, jadi beban minor ini untuk mengakomodir ketidakrataan permukaan dan juga jika di permukaan itu ada produk-produk yang karat ataukah ada plating, itu nggak masalah. Jadi Rockwell ini sebenarnya paling disenangi sama industri, cuman masalahnya kan tidak semuanya material bisa diuji dengan Rockwell, karena dia paling simple, preparasinya nggak sulit gitu ya. Ibaratnya kalau Anda nemu gitu ya, atau motong dari pagar kekerasannya berapa, padahal pagar itu kan masih ada catnya. Langsung aja kalau uji Rockwell bisa itu. Tapi berbeda dengan Brinell, apalagi Vickers, wah itu nggak bisa ya. Jadi harus di treatment dulu permukaannya. Nah, yang berikut kita masuk ke uji bending. Bending ini masih mekanik tuh paling banyak memang. Ini gini sih. Ini ada sesuatu yang aneh di tampilan saya. Ya sudah, saya pakai begini saja. Nah, ini band tekuk. Jadi pengujiannya di mana? Ini bisa juga dilakukan di uji tarik, mesin uji tarik. Makanya mesin uji tarik itu disebutnya universal tensile mesin. Dia bisa tarik, tekan, bending, puntir.
ya 4 tuh. Kayak dibilangnya universal. Nah, intinya gini, ini mirip seperti uji tarik, ya, mirip ya. Jadi ini digunakan untuk mengukur kekuatan material yang getas. Jadi kayak keramik. Keramik itu dia jarang sekali dilakukan uji tarik ya. Kan ya hampir tidak kali ya. Karena apa? Material ini kan keramik sangat getas. Sehingga tadi saya sudah gambarkan ya pada saat ditarik nah, langsung putus. Nah, jadi saya pakai yang merah. Nah, jadi untuk material yang sangat getas itu digunakan ujinya uji bending. Nah, prinsipnya sederhana ya seperti ini. Perbedaannya di mana? Bedanya kalau di uji tarik dia kekuatan tarik, kalau di bending dibilangnya kekuatan flexural. Nah, ini flexural strength. Tuh. Ya. Kalau di uji tarik itu adalah regangannya dia dilihat dari delta, perubahan panjang atau perubahan luas penampang atau perubahan diameter. Kalau di bending yang dilihat adalah delta. Ya. Nah, ini. Ya, jadi kalau dia nih lendutannya itu yang dilihat. Nah, jadi dan ini momen ya yang di ininya. Ini untuk diketahui aja ya. Jadi paling tidak Anda bisa kalau nanti dalam pengujian atau pemilihan bahan konstruksi, oh itu kekuatan bendingnya harus dicek berapa. Nah, ya paling tidak Anda pernah dengar lah ya, pernah tahu. Walaupun tidak semua ya, yang paling sering itu tadi yang kekuatan tarik ya. Kalau bending itu jarang. Tergantung dia di aplikasinya menerima beban, memang menerima bending atau tidak gitu ya. Ya tergantung komponennya. Tapi yang umum adalah kekuatan tarik ya. Jadi semuanya sama, di sini juga ada elastik modulus dihitung ya, cuman rumusnya ya berbeda. Nah ini ya. Intinya sih sama, cuman ya ini. Di sini flexural sigma flexural ya, nantinya di sini itu adalah delta. Nah, ini Anda lihat. Gaya terhadap delta. Kalau di uji tarik kan sebenarnya gaya terhadap delta L, di mana gayanya nanti berubah menjadi sigma, delta L-nya itu berubah menjadi regangan. Nah, jadi saya nggak banyak-banyak lah di sini ya. Jadi paling tidak Anda tahu. Soalnya kalau nggak Anda pusing nanti ngelihatnya tuh banyak rumus. Ya, walaupun sebenarnya sederhana sih, rumusnya tinggal dipakai. Nah, kita lihat yang berikut adalah creep. Creep ini yang gampangnya apa ya? Melar, mulur. Terus, jadi gampangnya gini. Kalau ini kita ada batang baja, gitu ya. Kita gantungkan balok. Ini panjang bajanya awalnya misalnya L0. Kita gantungkan balok beratnya 5 kg. Harusnya balok ini dengan digantung beban ini sebesar 5 kilo, dia tidak akan mengalami pertambahan panjang. Karena apa? Beban 5 kg ini masih di bawah sigma yield-nya. Tapi setelah diukur misalnya 20 tahun kemudian, ternyata setelah 20 tahun dia mengalami pertambahan panjang. Jadi kalau creep itu ada faktor waktu. Nah, ini menjadi LI atau ya L0 ditambah delta L. Nah, ini peristiwa ini, pertambahan panjang ini yang dibilang dengan creep. Ya. Jadi bebannya sih sama aja, tapi nih ada parameter waktu. Kalau suatu komponen rusak baru sehari, baru setahun, 2 tahun dibilang creep, itu salah besar. Creep ini terjadi ada parameter waktu, kurun waktu tertentu, dan kurun waktu tertentunya tuh lama. Ya. Tambah lagi dia terekspos pada temperatur tinggi. Terekspos temperatur tinggi ini mempercepat. Kalau di temperatur kamar gimana? Ya bisa, tapi waktunya sangat lama sekali. Kurun waktunya sangat lama sekali. Kalau dia tereksposnya di atas 400 derajat Celcius, nah ini sih udah kita harus perlu antisipasi, harus memilih material yang tahan terhadap creep.
Ya, jadi pada saat suatu komponen sudah tahu dioperasikan di atas 400 derajat Celcius, nah kejadian trip perlu diwaspadai. Kita lihat trip itu apa sih? Nah, ini kalau pengujiannya. Ya. Pengujiannya itu sebenarnya di mesin uji tarik juga, karena sebenarnya krip bedanya gini, kalau uji tarik ditarik langsung putus gitu ya. Nah, kalau krip ini ujinya tarik dengan beban statik yang konstan, tetapi dilakukan pada temperatur tinggi. Pengujiannya sampai putus juga gitu. Ya, sampai putus juga. Nah, jadi di sini dibilang deformasi plastis yang terjadi akibat lingkungan dengan temperatur tinggi di atas 400. Jadi jadi gini, kalau kita lakukan uji krip itu pasti nggak bisa di cuman satu temperatur. Pasti ada 400, 600, 800 gitu ya. Nggak pernah di bawah 400, nggak pernah. Karena untuk mempercepat terjadinya krip itu harus di atas 400. Ya. Kemudian tegangannya juga tegangan statik. Nah, ini nanti bisa jadi kita setting ya, kita udah setting, mulai pengujian, hari ini patahnya tuh baru besok atau 2-3 hari lagi. Ya, itu krip. Jadi pengujiannya sama seperti uji tarik, tetapi dilakukan di dalam furnace, karena dia harus lingkungan temperatur yang tinggi. Nah, ini aplikasinya contohnya adalah turbin rotor dalam mesin jet, karena ya turbin itu kan mesin itu dia ruang bakar ya, itu bisa sampai 900 derajat Celcius itu ya. Kemudian turbin generator uap ya, steam. Ini kalau Anda tahu pembangkit listrik itu ada macam-macam. Ada yang panas bumi itu yang di Kamojang. Kamojang, terus mana lagi, Gunung Salak antara lain ya. Kalau dia panas bumi, dia beroperasi paling hanya di 180 derajat Celcius paling tinggi. Artinya kegagalan atau mekanisme degradasi penurunan performance material karena krip itu bisa diabaikan. Anda nggak perlu cari bahan yang tahan terhadap krip. Kalau untuk PLTP, panas bumi. Tapi kalau untuk pembangkit listrik batu bara, ya, PLTU batu bara, dia suhu operasinya itu di atas 400 derajat Celcius ya. Itu di kisaran steam-nya itu ngalir 540 derajat Celcius. Nah, itu wajib Anda harus pilih material yang tahan terhadap krip. Ya, karena udah di atas 400 itu. Dan dia terekspos nantinya pada waktu lama, karena yang namanya turbin pembangkit dia nggak sehari operasi terus seminggu beroperasi istirahat sehari 2 hari, nggak gitu ya. Udah ada jadwalnya kapan minor inspection, kapan major inspection ya. Itu setahun bisa beroperasi non-stop ya. Karena apa? Anda perhatikan, kalau pembangkit listrik batu bara itu kapasitasnya besar-besar, 600 megawatt. Sehari tidak beroperasi, miliaran dia rugi. Tapi kalau dia panas bumi ya, kapasitasnya paling hanya 100 megawatt ya. Nah, masing-masing punya penyakit lah gitu ya, punya penyakit yang berbeda. Kalau kita lihat lagi di Pak Jokowi ini kan lagi era pertama itu kan memang jor-joran di pembangkit listrik ya. Kita lihat supercritical boiler itu bisa sampai 1000 megawatt. Kebayang, sehari nggak beroperasi, wah ruginya berapa. Jadi nggak, ya memang itu harus terus-menerus beroperasi. Nah, kalau terus-menerus beroperasi, ya resiko degradasi ini ya tinggi gitu ya. Nah, makanya itu selalu ada ya, kalau kita dalam mendesain materi, misalnya gini, umur desain. Pipa ini umur desainnya 30 tahun. Secara ekonomis, 80% masih bisa, 80% dari 30 tahun itu berapa, 24 tahun masih bisa dipakai. Itu udah ekonomis, udah bagus ya. Karena ya namanya saat beroperasi kan banyak parameter, banyak faktor yang berpengaruh. Nah, jadi untuk turbin rotor, mesin jet, turbin generator uap, pipa yang dialirin gas panas dan bertekanan tinggi. Nah, ini contohnya kayak secondary superheater tube ya. Wah, itu harus diwaspadai ya, kegagalan akibat krip. Nah, ini skematik krip.
ya. Jadi perubahan struktur mikro. Kalau yang ini metodenya ya, yang bisa kita lihat. Jadi kita bisa melihat apakah suatu komponen sudah mengalami indikasi creep atau tidak, bisa dari replika. Saya tidak membahas ini ya, tapi tidak membahas lebih detail ya, tapi paling tidak Anda bisa tahu metode-metode untuk mengantisipasi, untuk mendeteksi atau indikasi adanya creep. Ya. Hardness ya, kalau hardness Anda tahu. Jadi kalau hardness-nya turun, nah bisa jadi tuh dia mengalami creep. Tapi yang nggak mesti, bisa saja overheating ya, banyak parameter. Nah, secara umum creep ini nantinya ya kalau kita melakukan uji creep, maka luaran grafiknya itu adalah strain terhadap time. Ya, kalau kita lakukan uji creep, luarannya adalah grafik strain terhadap time. Apa yang terjadi? Nah, ini ada primary creep. Benda uji mengalami regangan plastis dengan cepat. Ini di tahap 1. Ini masih aman, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini wajar ya pada saat benda dilakukan pengujian, nah, itu beban bekerja ya dikenakan pada benda. Ya ini langsung merespon. Ya. Jadi dia mengalami regangan plastis dengan menurunnya laju regangan terhadap waktu. Ya, ini pembebanan awal. Kemudian masuk secondary creep stage. Nah, ini yang lama banget prosesnya. Ini yang bertahun-tahun nih. Ya. Ini butuh waktu ini. Ya, makanya creep itu ada kurun waktu tertentu. Jadi kalau cuma sebulan, ya itu udah gagal materialnya. Walaupun terekspos di atas 400, kecil, hampir tidak mungkin lah itu kegagalannya creep. Sangat tidak mungkin. Karena untuk secondary stage-nya, sampai dia masuk ke tertiary, itu lama banget. Lama banget. Nah, secondary ini kalau dilihat sudah mulai terbentuk void atau rongga di batas butir. Nah, ini yang dibilang struktur mikro. Nah, ini fasa-fasanya, ini butir-butirnya. Nah, jadi awalnya ada isolated ya, butir tersendiri gitu ya, terbentuk tapi masih sendiri-sendiri, isolated. Kemudian oriented, tahap berikutnya. Oriented ini ya si isolated sudah mulai bergabung. Ya, mulai bergabung. Gabungannya makin banyak, terjadi micro cracks. Kalau sudah micro cracks, nah ini udah makro itu udah apa tuh istilahnya? Propagation, penjalaran retak alias ya ini tinggal jebol aja nih. Nah, jadi kalau melihat tahapannya seperti itu butuh waktu yang sangat lama ya. Jadi kalau dilihat sangat-sangat tidak mungkin kalau suatu komponen material bentar. Kalau suatu komponen material dalam waktu ya umurnya pendek itu kita bilangnya creep, nggak mungkin. Ya. Nah ini sebenarnya banyak ya kejadian creep juga di industri petrochemical ya. HRSG yang gitu-gitu itu banyak juga ya. Jadi pada saat dia komponen itu pipa-pipa mengalami terekspos pada temperatur di atas 400 ya itu faktor creep harus kita perhatikan. Nah, ini yang dikatakan ya, makin tinggi temperatur, makin cepat ya. Ini waktu ya. Jadi kalau kita lihat ya, makin tinggi bebannya ya, sigma 1 ya dengan peningkatan stres dan temperatur ini lebih cepat dia mengalami terjadinya creep. Ya. Cepat sekali. Jadi hati-hati makanya pada saat kita bekerja komponen material ini bekerja pada temperatur yang tinggi, kemudian bebannya juga lebih tinggi. Jadi taruhlah kalau kita di udara terbuka berapa sih 1 bar ya. Nah, tapi kalau si pipa ini dialiri oleh steam yang bertekanan 160 bar, bayangkan tekanannya tinggi kan, stresnya. Tambah lagi temperaturnya juga tinggi, di atas 400 ya sudah ya. Stres kemungkinan kegagalan akibat creep sekian tahun lagi gitu ya dalam kurun waktu yang lama itu sangat besar. Nah, jadi
Di sini peningkatan stres dan temperatur ini rupture lifetime-nya berkurang, jadi alias umurnya jadi lebih pendek. Nah, ini krip dapat diminimalkan dengan menggunakan material bertemperatur lebur tinggi, modulus elastisitas tinggi, ukuran butir besar. Ya, karena tadi kalau ukuran butirnya halus, maka batas butirnya, jadi kalau halus tuh batas butirnya ukurannya kecil-kecil. Kalau ukuran butir kecil-kecil, maka batas butirnya jadi banyak. Kalau batas butirnya banyak, maka tempat terjadinya void isolated cavities ini menjadi banyak. Nah, beda kalau butirnya besar. Kalau butirnya besar, batas butirnya juga sedikit. Tempat untuk terjadinya isolated cavities itu juga lebih sedikit. Nah, makanya ya ini pilih. Cuman ya itu ya tetap ada ukuran optimum ya. Karena kalau ukuran butirnya terlalu besar juga nggak benar ya. Kekuatannya turun. Kekerasan juga turun. Nah, ini beberapa cara ya untuk jadi kalau kita sudah tahu bahwa ada faktor resiko krip yang bakal terjadi, nah kita pilih material yang memiliki ketahanan krip yang baik, antara lain ini. Ya. Sebenarnya material bertemperatur lebur tinggi ini pasti ya, sama mestinya ini satu lagi hot hardness ya, sifat mekaniknya harus stabil pada temperatur tinggi. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Nih, saya belum ada, Bu. Belum. Baik, kalau gitu saya tanya-tanya lagi deh. Faisal ada nggak sih, Faisal? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu, kayaknya. Ini kalau lihat di data ada 26, tapi yang masuk 13, 14 kan dengan saya ya. Berarti 13 separohnya. Kemanakah yang lain? Nggak tahu ya. Juga yang KP, Bu. Oh, KP-nya di KP-nya nggak online, jadi nggak KP-nya tuh di perusahaan ya, offline ya. Oke. Berarti kalau KP nanti kehadirannya gimana dong? Nggak tahu ya. Kalau nggak salah dikasih dispen gitu, Bu. Oh, dari fakultasnya ya, udah lapor ya? Ya. Oke. Kalau materi saya udah upload ya di e-learning ya, jadi udah bisa jadi untuk sifat mekanik ini banyak banget ya. Itu saya sudah upload kemarin. Baik, saya ingin bertanya, kekaitannya adalah dengan ini sebentar, di sini ada. Zidan 027 Zidan. Iya, Bu. Zidan, jadi krip itu apa sih, Zidan? Tadi ada. Krip itu apa, Zidan? Ya, Bu. Jadi krip itu tuh apa ya? Bukan kelenturan. Bukan. Perpanjangan suatu bahan akibat adanya variabel waktu dengan ditambahkannya suatu beban, Bu. Jadi ketika ada suatu bahan, misalkan baja, ditambahkan suatu beban, maka semakin besarnya waktu, maka perpanjangan bahan itu pun akan semakin meningkat, Bu. Iya. Jadi intinya betul ya. Jadi pertambahan panjang itu nanti diganti dengan deformasi plastis. Nah, jadi deformasi plastis yang terjadi pada bahan di bawah pembebanan statis. Jadi beban ini bukan dinamik ya, tapi statis dalam kurun waktu yang lama. Nah, gitu. Jadi tapi Zidan sudah menjelaskannya butir-butir beban, waktu perubahan panjang itu sudah masuk semua ya. Jadi sebenarnya kalau ujian juga saya mengambil kata kuncinya ya, nggak harus sama dengan yang ada di slide enggak, tetapi kata kuncinya itu yang harus muncul. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Baik. Kalau gitu saya cukupkan pertemuan hari ini. Jadi sekali lagi 2 minggu ke depan kita masih online. Pengumumannya nanti akan atau sudah dapat ya pengumumannya? Belum ya? Sudah, Bu. Oh, udah ya, udah di blast. Nah, jadi memang kecuali mahasiswa yang tugas akhir itu diperbolehkan ke kampus untuk melakukan penelitian di lab. Saya nggak tahu, mungkin kalau Anda tingkat 4 udah banyak yang melakukan penelitian TA ya? Iya, Bu, sudah. Kalau itu mulai 1 Maret sudah boleh, silahkan nanti lapor ke Kaprodinya ya untuk teknisnya. Akses masuk juga hanya dengan scan Peduli Lindungi, tidak lagi lewat Simnas ya, jadi lebih simpel. Tetapi yaitu protokol kesehatannya tolong dijaga ya. 2 minggu lalu juga di ITENAS memang sempat terjadi cukup banyak teman-teman dosen yang mengalami kena COVID ya. Nah, jadi ditambah lagi juga Jabar trennya kan naik. Jadi untuk keselamatan ya 2 minggu kemarin di online kan, tapi ternyata kondisi sekarang juga masih belum memungkinkan sehingga 2 minggu ke depan kita masih online, tetapi untuk tugas akhir itu diizinkan karena kalau yang ngerjain di lab yang sudah punya proposalnya tugas akhir itu memang untuk dikerjakan di lab, kalau ketunda juga kan bisa menghambat ya nanti pada saat Anda sidang. Nah itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa presence di e-learning ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.